Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Shin Tae-yong yang dalam beberapa hari terakhir ini dikritik sangat intens dan juga banyak yang mempertanyakan pemilihan pemain dari Shin Tae-yong yang dibawa untuk menjalani TC di Turki dan juga yang nanti akan dipilih untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia yang akan diselenggarakan awal tahun depan di Qatar. Tapi pertama-tama yang perlu kita pahami teman-teman bahwa Indonesia berada di grup neraka, yakni di grup D, karena di grup yang sama ada juga timnas Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Artinya kalau dari segi kekuatan atau di atas kertas, Indonesia adalah tim underdog. Dan sebetulnya bagus juga jika Indonesia dianggap tim underdog, karena dengan demikian ya seharusnya para pemain bermain tanpa beban. Ya bermain lepas saja, yang penting menikmati jalannya pertandingan dan memahami rencana permainan dari Shin Tae-yong. Tapi seperti yang juga saya katakan di konten sebelumnya tentang timnas Indonesia, bahwa kita juga harus realistis dan jangan berharap secara berlebihan. Yang penting adalah timnas Indonesia bisa bermain secara rapi. Dan yang penting para pemain yang nanti bermain di Piala Asia tidak melakukan satupun kesalahan di atas lapangan. Dan juga tentunya para pemain harus percaya diri. Bukan overconfident, tapi harus percaya diri, harus yakin bahwa sebetulnya mereka punya peluang untuk membawa Indonesia lolos dari fase grup. Artinya, mental mereka harus kuat, karena yang akan mereka hadapin adalah tim-tim yang sudah biasa bermain di Piala Asia. Memang faktanya bahwa sebelumnya Indonesia juga pernah bermain di Piala Asia, betul kan teman-teman? Sebelum Piala Asia ini, Indonesia telah 4 kali bermain di Piala Asia. Mulai dari tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, dan juga ketika menjadi salah satu tuan rumah tahun 2007. Tapi kan nggak pernah lolos dari fase grup, ya kan? Bahkan baru menang 2 kali, dan juga pernah 2 kali menjadi juru kunci. Jadi intinya, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Artinya apa? Yang penting sekarang ini kita juga sebagai pemain ke-12, sebagai pecinta dari timnas Indonesia harus memberikan full support. Memberikan support secara positif kepada Shin Tae-yong dan juga kepada para pemain dari timnas Indonesia yang sekarang sedang menjalani TC dan juga nanti yang akan bermain di Piala Asia. Tugas kita itu adalah untuk mendukung. Kalau kita mau mengkritik, tidak ada salahnya juga. Dan saya yakin Shin Tae-yong dan juga para pemain dari timnas Indonesia tidak anti kritik. Tapi jika kita memberikan kritikan secara berlebihan dan terus-menerus dan tidak memberikan kritikan itu sesuai dengan fakta, nah yang dikhawatirkan nanti itu yang akan mengganggu mental dari para pemain timnas Indonesia, karena bagi mereka juga tidak akan mudah bermain di Piala Asia. Saya sebagai pengamat yang telah menonton pertandingan sepak bola selama lebih dari 30 tahun, ya, yang saya pahami bahwa dalam sebuah event yang besar, yang penting itu adalah ketenangan dari para pemain. Bagaimana para pemain ini bisa tenang? Ketika mereka mendapatkan full support dari federasi dan kemudian dari para supporternya. Federasi sudah memberikan full support, betul kan? TC di Turki untuk lebih dari 2 pekan. Sebelumnya juga menaturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia. Kemudian akan ada 3 kali uji coba. Ini supportnya sudah luar biasa nih, sudah maksimal, sudah bagus. Nah, kita sebagai supporter pun harus memberikan support yang sama. Kalau kita mau kritik, sebenarnya tadi saya katakan nggak salah, ya. Tapi kritikan itu juga harus sesuai dengan fakta dan teknis pertandingan. Jangan sampai kita mulai masuk ke ranah kebijakan-kebijakan atau keputusan dari Coach Shin Tae-yong dalam memilih pemain. Karena ya seorang pelatih itu punya hak penuh dalam memilih pemain. Shin Tae-yong juga sudah paham, dia perlu memilih pemain-pemain mana saja yang akan bisa mengikuti taktik permainannya. Dan memang kadang-kadang kita juga tidak puas melihat permainan dari timnas Indonesia, apalagi ketika bermain defensif. Tapi sekarang saya pikir sudah waktunya Shin Tae-yong akan memilih permainan yang lebih terbuka ketika nanti bertemu Vietnam. Kan saya pernah jelaskan, kalau lawan Irak ya wajar defend. Lawan Jepang kemungkinan akan defend total. Tapi lawan Vietnam, feeling saya
akan pakai taktik menyerang. Karena disitulah ada peluang bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Nah, kembali lagi kepada kritikan, kepada Coach Sintayong, menurut saya itu wajar kalau ada kritikan, tapi lebih baik terkait dengan pertandingan. Seperti yang juga saya lakukan sebelumnya kan. Saya bukan selalu memuji Sintayong atau selalu memberikan apresiasi, enggak juga. Ada juga kritikan yang saya berikan, tapi sesuai dengan fakta terkait teknis dalam pertandingan dari Timnas Indonesia. Jadi nggak masuk ke ranah kebijakan, nggak masuk dalam keputusan-keputusan, karena bagi Sintayong dalam memilih pemain pun pilihannya juga terbatas. Apalagi banyak yang menilai bahwa ada banyak pemain titipan di Timnas Indonesia. Ya banyak yang mengatakan si A, si B, si C, si D, kenapa dibawa? Ya karena pilihannya terbatas. Dan banyak yang mengaitkan performa seorang pemain di liga domestik dengan harapan dia akan berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Nah, itu pemikiran yang menurut saya keliru. Karena gak setiap pemain yang permainannya itu bagus di liga domestik akan bisa berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Sebaliknya juga, bagi para pemain yang bermain di liga di Eropa belum tentu juga akan bisa memberikan kontribusi bagi Timnas. Di negara-negara lainnya juga sama seperti itu. Jadi tergantung kepada pelatih, dia mau pakai taktiknya yang mana. Dia perlu pilih pemain sesuai dengan taktik yang nanti akan dia pakai. Jadi ya saya pikir ini adalah saatnya yang kita perlu memberikan support. Buat apa sekarang kita bikin gaduh? Buat apa sekarang kita mulai memberikan ultimatum istilahnya ya kepada Sintayong bahwa kalau gak lolos dari fase grup seharusnya PSSI ini pecat. Ya, saya bahkan sekarang sudah mulai baca nih di kolom komentar dari beberapa konten dari channel YouTube Triple B, ya mulai ada nih tagar STI out. Kalau gak lolos fase grup STI out. Ya itu kan keputusan dari federasi nanti. Jika kita sekarang sudah menilai bahwa STI harus out kalau gagal lolos dari fase grup, nah coba flashback rekam jejak dari Indonesia di Piala Asia sebelumnya kan nggak ada pelatih yang bisa membawa Indonesia lolos dari fase grup. Main sebagai tuan rumah pun kan nggak bisa lolos. Walaupun permainannya nggak mengecewakan, maka itu seperti yang saya katakan tadi, yang penting Timnas Indonesia bisa bermain secara rapi aja. Pokoknya kalau mainnya rapi ya, artinya nggak perlu bermain indah, mainnya rapi, taktiknya jalan. Maka tentu kita punya peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar jika Sintayong optimis bisa membawa Indonesia lolos. Tapi kembali lagi kepada para pemain. Bisa atau enggak menjalankan taktiknya. Dan bagusnya Indonesia akan full tim. Apalagi ada kabar lainnya bahwa AFC telah mengubah aturan dan mengizinkan setiap tim peserta untuk membawa pemain yang lebih banyak lagi. Jadi dari total sebelumnya hanya memberikan izin untuk membawa 23 pemain, sekarang boleh membawa 26 pemain. Nah ini kan bagus bagi Sintayong. Dia punya pilihan yang lebih banyak lagi. Jadi kita biarkan Sintayong bekerja, kita biarkan dia fokus bekerja, kita biarkan para pemain menjalani TC, kita biarkan para pemain membentuk chemistry di antara mereka, kita memberikan mereka support, nanti kita lihat permainan mereka seperti apa di Piala Asia. Jangan kita sudah mulai berdebat satu sama lainnya, mulai memberikan penilaian-penilaian yang negatif, ya, dan kemudian kita lupa bahwa Sintayong yang membangun fondasi bagi Timnas Indonesia dengan mengorbitkan banyak pemain-pemain muda, banyak pemain-pemain yang sebelumnya kita tidak familiar, bahkan kita tidak yakin akan bisa bermain secara baik di Timnas Indonesia. Betul kan teman-teman? Dia telah membangun fondasi itu. Dan terkait dengan banyaknya pemain-pemain keturunan, ya tentu mereka juga membutuhkan waktu untuk bisa menyatu. Kan mereka juga gak akan bisa langsung menyatu. That's why TC ini sangat penting. Nah kembali lagi kepada taktik dari Sintayong. Dia juga harus bisa memberikan pemahaman kepada para pemain. Tapi juga seperti yang pernah saya kritik Sintayong, bahwa jangan sampai nanti kalau kalah memberikan alasan yang gak logis. Udah itu saja sih. Jadi dengan persiapan yang maksimal ini, dengan full support dari federasi, nah ini seharusnya nih kesempatan bagi Sintayong untuk membentuk timnas yang tangguh agar nanti bisa bermain secara rapi di Piala Asia. Jadi yang nanti kita lihat permainan ini seperti apa, jangan sampai gerasa gerusuk kemudian dibantai. Nah itu yang nanti tentu akan mengecewakan kita semua kan, seperti sebelumnya lawan Irak, kok bisa dibantai 5-1 kan, mainnya kok bertahan total. Kalau bertahan total para pemain memang mudah panik. Kemudian lawan Filipina kok lebih banyak pemain bertahan. Nah hal-hal seperti itu kita kritik itu wajar. Tapi masa kita kritik pilih pemain A, pilih pemain B, ya pilihannya siapa lagi? Siapa lagi yang mau dipilih oleh Sintayong? Dan kita lihat juga pemain-pemain mana yang bisa bermain rapi di liga domestik, kan gak semuanya juga. Nanti pilih pemain lain yang mulai banyak mencetak gol, tahu-tahu gak bisa main di timnas. Nah nanti dikritik lagi Sintayong ya. Jadi kalau saran saya sih teman-teman ya, bahwa lebih baik
kita support para pemain, kita support Sintayong. Nanti kita lihat ya dengan pemilihan pemain dari Sintayong dengan tes yang dijalani di Turki ya selama lebih dari 2 pekan, kemudian ada serangkaian uji coba. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya memang amburadul, ya menurut saya nanti federasi perlu melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang bijak, ya kan? Kenapa kita nggak memberikan dukungan kepada Indonesia? Kita harus dong memberikan dukungan, kan kita sebangsa setanah air. Tapi saya mulai membaca komentar-komentar di sosial media banyak banget yang sepertinya ingin Indonesia ini gagal. Nah, saya bingung juga. Padahal tugas kita sebagai supporter adalah untuk mendukung agar timnas Indonesia bisa terbang tinggi, agar timnas Indonesia bisa perform sebaik mungkin. Jadi dilihat dulu permainannya. Ya, kita yang penting berharap secara realistis dan kita juga berdoa agar tidak ada pemain inti dari Indonesia yang nanti cedera, karena tentu Indonesia juga nanti jika bermain tanpa beberapa pemain inti juga akan sulit bermain secara rapi ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan lainnya dari timnas Indonesia, dan kita berharap agar Sintayong bisa nanti menyatukan para pemain selama menjalani TC di Turki. Jadi kita sebagai pemain ke-12 kita support terus teman-teman timnas Indonesia. Lagi-lagi saya ulangi, ini mungkin udah ketiga atau 4 kalinya, mau kritik boleh, ya itu gak ada salahnya, tapi kritiklah secara positif atau konstruktif untuk kebaikan atau demi kebaikan dari timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.